Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa dengan bacakan umul kitab. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai dan kita bisa selesai dengan tepat waktu. Ala hadinya wa lakunatun sholihah. Al-Fatihah. Mahasiswa kelas karyawan yang saya hormati, dan kita ketemu lagi pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Sebelum kita jauh membahas tentang pendidikan ditinjau dari filsafat, saya akan coba membahas tentang hakikat manusia. Sebenarnya materi ini adalah hakikat Tuhan, manusia, dan alam. Namun untuk membahas Tuhan ini terlalu berat bagi saya, dan saya akan membahas tentang ciptaannya, yaitu manusia yang bisa ditinjau dan bisa dilihat dan bisa diteliti, ya, bisa kita rasakan. Karena saya sendiri, kita semua adalah manusia dan hakikatnya adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, memanusiakan manusia, kita itu sebagai pendidik atau calon guru atau yang sudah jadi guru, itu tujuannya cuma satu, ya, yaitu memanusiakan manusia. Manusia peserta didik dalam hal ini atau siswa, kita semua itu masih belum menjadi manusia. Wujudnya saja manusia, tapi hakikatnya dia belum menjadi manusia. Seperti kita tahu, manusia itu memiliki akal. Nah, akal ini yang nanti akan merubah wujud manusia tersebut, yaitu dengan menjadi hakikatnya, itu hakikat manusia yang seutuhnya. Kenapa memanusiakan manusia? Karena manusia itu berbeda dengan hewan. Manusia memiliki akal dan hewan ataupun binatang itu tidak memiliki akal. Hewan, binatang itu hanya memiliki insting dan pikiran. Ketika dia lapar, dia cari makan. Kemudian ketika dia haus, nyari minum. Kemudian dia memiliki syahwat, dia mencari pasangannya untuk kawin. Tapi cari makannya itu tidak menggunakan akal. Ya, makanan dimanapun dia ambil atau dia makan, kemudian dia tidak memperhatikan halal dan haramnya, kemudian punya siapa dan sebagainya. Ketika dia kawin di mana saja, kemudian dia kawin sama siapa saja, entah itu ibunya atau bapaknya atau orang tuanya atau bibinya atau bahkan anaknya, dia kawin lagi. Itu hewan ataupun binatang. Nah, kalau manusia itu berbeda. Manusia itu memiliki akal. Nah, akal ini selalu membawa manusia tersebut kepada kebaikan dan kepada kebenaran, bukan mengarahkan kepada kejelekan dan ketidakbenaran. Ya, seperti binatang itu. Disinilah peran guru atau peran lembaga pendidikan atau peran orang tua, yaitu menjadikan manusia itu dengan menjadi manusia. Pertama, manusia dilihat dari sudut pandang filsafat fenomenologis. Dari sudut pandang filsafat fenomenologis, manusia itu bersifat merdeka, kemudian berhak berpendapat dan memiliki kemampuan dan memiliki perasaan. Nah, ini hak-hak ini yang diberikan kepada manusia. Mereka bebas. Ya, manusia itu bebas, silakan bisa berekspresi, kemudian menuangkan pendapat dan melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan kemauannya dan memiliki perasaan untuk mewujudkan dalam kehidupan yang nyata. Kemudian terlepas dari itu, yang kedua, manusia itu memiliki kodrat. Ya, ditinjau dari fenomenologis ini atau fenomena alamiah, manusia memiliki kodrat. Kodrat manusia adalah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kodrat yang paling utama.
Artinya kita hidup, aktivitas apapun dalam kehidupan ini semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Kemudian secara fenomenologis atau kenyataan yang ada, manusia itu tidak mungkin hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa menjadi manusia yang sendiri. Kita membutuhkan tenaga dan bantuan orang lain. Atau kita juga harus berkomunikasi dengan orang lain supaya tubuh kita itu menjadi sehat, kemudian tubuh kita menjadi baik. Ada sebuah penelitian di Eropa, ya, anak yang baru lahir kemudian ditaruh di kamar, hanya dikasih makan dan minum saja, tidak diajak ngobrol, tidak diajak komunikasi. Lama kelamaan fungsi tubuhnya itu melemah dan kemudian meninggal, ya. Ini membuktikan bahwa sistem saraf yang didapat atau dimiliki oleh manusia ini juga harus berkembang secara terus menerus, ya, dalam artian harus mendapatkan asupan atau suplai dari lingkungannya, seperti berkomunikasi, mendapatkan informasi, kemudian berbicara, kemudian beraktivitas itu untuk agar fungsi-fungsi organ itu berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, manusia dipilih dari sudut pandang filsafat fenomenologis adalah memerlukan waktu yang panjang dalam berkembang. Manusia itu memiliki perkembangan. Selain itu juga manusia memiliki pertumbuhan, ya, atau mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa dilihat dengan angka, ya. Artinya yang tadi bayi itu cuma 30 cm misalkan, kemudian semakin dewasa berubah menjadi 50 cm, 80 cm, kemudian sampai 150 cm. Itu berarti manusia itu memiliki pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu juga harus dibarengi dengan perkembangan, karena manusia itu mengalami perkembangan. Dan perkembangan itu berlangsung cukup lama, ya. Yang tadinya masih balita, ya, masih bayi, hanya bisa berbicara, tidak memiliki arti, kemudian lambat laun berubah menjadi remaja, anak-anak, ya. Berbicara mulai lancar, kemudian bisa berjalan, kemudian bisa berkomunikasi dengan orang lain, menanggapi informasi-informasi yang didapat dari lingkungannya, dan semakin mengalami perkembangan, yaitu remaja, kemudian dewasa, ya, dan kemudian akan kembali lagi seperti sifat anak-anak, ya. Dalam hal ini adalah ketika manusia menjadi seorang yang tua atau umurnya sudah lama, itu nanti akan balik lagi perkembangannya seperti anak-anak kembali. Kemudian manusia dari sudut pandang eksistensialis, ya. Yang pertama, manusia itu memiliki kesadaran akan diri sendiri, ya, menyadari dirinya sendiri. Manusia itu memiliki kemampuan menyadari diri sendiri, kemampuan menyadari terhadap lingkungan untuk menuju ke arah lebih baik. Jadi manusia itu pasti akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, walaupun dulunya itu tidak baik, ya. Karena manusia itu mampu berkomunikasi dengan dirinya sendiri, komunikasi intrapersonal, ya. Dia bisa melakukan komunikasi dengan diri sendiri sehingga dia mampu menyesuaikan, ya, dirinya sendiri terhadap lingkungannya untuk menuju ke arah lebih baik, atau mengalami perubahan yang tadinya tidak baik kemudian menjadi baik, gitu. Kemudian manusia bisa menerobos ruang dan waktu, artinya dilihat dari masa lalu, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Manusia memiliki pikiran dan memori terhadap informasi-informasi yang dia dapat, kemudian disimpan dalam otaknya, yang suatu saat itu nanti akan dikeluarkan kembali informasi tersebut, ya, baik cepat ataupun lambat. Nah, itu bisa dikatakan manusia itu memiliki masa lalu, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian manusia itu bisa menilai baik dan buruk, ya, dalam artian adalah peka terhadap lingkungan pendidikan untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, manusia ini disekolahkan atau dipondokkan
atau di kursusan atau ditempatkan kepada lembaga pendidikan itu supaya manusia itu bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ketika yang baik itu dia lakukan, ketika yang buruk dia tinggalkan. Nah, di sini peran akal, ya. Manusia ketika mau berakal atau akalnya dipakai, itu otomatis harus melalui proses pendidikan seperti sekolah. Sekolah dari mulai TK, PAUD, EK, kemudian MI, SD, SMP, SMA ataupun aliyah, kemudian nanti perkuliahan ada S1, S2, S3. Itu tujuannya cuma satu, yaitu bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ya, masalah mendapatkan nilai, pekerjaan yang baik dan sebagainya itu masalah bonus saja sebenarnya sih. Kemudian manusia dilihat dari sudut pandang eksistensialis. Manusia ini memiliki hati. Ini yang harus ditekankan kepada masing-masing kita semua, yaitu pokok hakikat manusia itu sesungguhnya adalah manusia ini memiliki moral, memiliki perasaan atau memiliki hati, ya. Sekeras apapun, sejahat apapun, manusia itu pasti memiliki moral, sehingga kejahatan itu bisa teredam, kemudian tidak terrealisasi dalam kehidupan nyata, atau bahkan sebaliknya, ya, manusia bisa melakukan kejahatan atau keburukan, ya, yang tadinya baik bisa melakukan keburukan, itu juga berawal dari hati. Namun secara alamiah, secara hakikat, ya, manusia itu punya perasaan dalam moral. Dia akan mengerti sejahat apapun manusia, pasti dia akan mengerti tentang hakikat dirinya, yaitu menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi yang lain. Nah, moral inilah yang membatasi manusia dalam berbuat kejahatan. Biasanya seorang berbuat jahat atau yang tidak baik itu berasal dari lingkungan atau rasa kepercayaan dan faktor-faktor yang lainnya. Dan manusia dari sudut pandang eksistensialis juga, manusia itu bertanggung jawab. Setiap manusia pasti berani menanggung resiko yang didapat. Artinya ketika kita berbuat salah atau berbuat baik atau tidak baik atau melanggar hukuman, dia harus bisa bertanggung jawab untuk menanggung resiko yang dia lakukan. Contoh misalkan siswa malas sekolah, ya, kemudian dihukum oleh sekolah, itu ya dia harus menerima hukuman itu, ya, karena dia yang melakukan. Apapun alasannya yang dia lakukan, tapi ketika itu melanggar aturan, dia harus bisa bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dan manusia itu pasti, ya, berani menanggung resiko apa yang telah dia lakukan. Kemudian hakikat manusia dari segi antropologis. Manusia dapat dikatakan bermakna apabila dia dapat menampilkan kemampuannya mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerus atau generasi selanjutnya, sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperoleh dari generasi sebelumnya. Sebenarnya manusia itu tujuan, ya, atau fungsi manusia atau generasi berikutnya adalah yaitu melanjutkan pengalaman-pengalaman orang sebelumnya. Sebenarnya kita itu hanya melanjutkan pengalaman-pengalaman orang yang dahulu, ya. Hidup itu regenerasi, artinya berubah. Kalau misalkan kita nggak siap untuk menerima tongkat estafet dari generasi sebelumnya, ya, kita nanti dianggap ketinggalan atau tidak bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan kita dari segi budaya, kemudian dari segi kultur masyarakatnya dan perkembangan zaman itu sendiri. Manusia itu mengalami evolusi, ya, evolusi dari dulu sampai sekarang. Dulu itu disebut dengan zaman primitif, ya, atau the organ of species. Nanti memunculkan ada manusia primitif, ada manusia modern. Nah, sekarang ini bisa dikatakan manusia modern atau manusia milenial kita sebut, ya, karena aktivitas kita itu semuanya berkaitan dengan digitalisasi, ya, atau generasi Z, ya, generasi Z kita sebut. Nah, kalau dulu
itu disebut dengan manusia primitif karena teknologi yang digunakan, aktivitas yang dilakukan juga serba primitif. Itu membuktikan bahwa manusia itu selalu berubah dan melanjutkan generasi yang sebelumnya, yang tadinya belum ada kemudian menjadi ada. Contoh misalkan handphone ya, handphone dulu itu tidak ada handphone sebagai alat komunikasi, yaitu dengan surat menyurat, membutuhkan waktu yang lama dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan zaman yang ada, ya, alat komunikasi itu selalu berubah, yaitu dengan adanya handphone. Dengan beberapa menit atau beberapa detik pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada informan. Kemudian manusia ditinjau dari segi sosiologis ya. Masyarakatlah yang menentukan individu. Manusia itu ada untuk masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang menentukan segalanya. Artinya setiap individu masyarakat terbentuk itu berawal dari beberapa individu, kemudian melakukan pemikiran, kontribusi dalam kehidupan nyata, maka terbentuklah budaya dan itu terbentuklah masyarakat. Nah, masing-masing individu itu disebut dengan manusia. Manusia ini disebut dengan komponen-komponen masyarakat ya, melakukan aktivitas dan sebagainya. Ketika manusia sudah memiliki konsep individualisme, artinya saya itu bisa hidup sendirian. Ini bisa bahaya ya. Tidak mungkin manusia itu hidup sendirian. Manusia itu hidup harus bermasyarakat. The intellectual scientific group ya. Manusia itu harus membentuk grup-grupnya sendiri. Dalam artian adalah masyarakat. Masyarakat hanya satu bagian dari masyarakat yang atau dari komponen-komponen individu yang terkumpul atau terbentuk membentuk koloni. Ia hidup dalam masyarakat tetapi ia dapat mengarahkan masyarakat sesuai dengan keinginannya. Kemudian dalam pendidikan manusia diibaratkan benda kosong dan tugas masyarakatlah untuk mengisinya dengan norma nilai agar lebih terarah atau tidak mengganggu sistem. Masyarakat juga disebut dengan sistem ya. Sistem yang sudah terbentuk di situ ada komponen budaya, kemudian ada sosial, kemudian ada karakter ya, kemudian ada nilai, ada norma yang harus dipenuhi. Nah, setiap individu ini manusia-manusia itu dididik kemudian ditempatkan dalam lembaga pendidikan supaya mereka itu terisi ya, generasi berikutnya itu supaya siap nanti menggantikan masyarakat selanjutnya. Mungkin itu saja ya gambaran tentang hakikat manusia, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya supaya fungsi-fungsi kehidupan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti anggota tubuh kita, masing-masing organ itu harus bekerja sama dengan baik, memiliki fungsinya masing-masing. Ada fungsi yang tidak normal atau tidak seimbang, itu nanti akan merusak anggota tubuh kita yang lainnya dan bisa merusak tubuh kita. Ya, begitu juga manusia memiliki fungsinya masing-masing, memiliki perannya masing-masing. Ya, tujuan pendidikan, hakikat pendidikan yang sesungguhnya adalah yaitu memanusiakan manusia menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu memiliki akal. Nah, akal ini nanti yang akan mengarahkan kepada kebenaran dan kebaikan selama dia hidup. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Kita berilmu harus diamalkan, kemudian kita beramal itu sesuai dengan ilmunya ya. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.